Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita kali ini masih di suhu dan kalor. Untuk topik terakhir yakni tentang perpindahan kalor. Kira-kira gambaran materinya nanti kita akan membahas bagaimana kalor itu merambat secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini adalah contoh-contoh tujuan yang akan diharapkan untuk bisa tercapai oleh masing-masing siswa. Kita langsung saja ke materinya. Pertama, saya kira ini bukan materi baru, kita sudah pernah belajar sejak SD. Bahkan ada 3 jenis perpindahan yang kita kenal, ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Konduksi ini dia mediumnya panasnya berpindah, tapi medium penghantarnya tidak berpindah, kayak sendok yang dipanaskan oleh api lilin, panasnya berpindah tapi sendoknya tetap. Kemudian contoh konveksi, misalkan perambatan kalor oleh udara. Ini contoh konveksi di mana panasnya berpindah sampai ke tangan, medium partikel udaranya juga ikut berpindah. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan secara pancaran. Nah, untuk radiasi ini panasnya ini bisa berpindah baik ada medium maupun tidak ada medium, baik ada penghantar maupun tidak ada penghantar. Nah, ini contoh radiasi adalah panas api yang sampai ke tangan. Bahkan panas ini meskipun tidak ada udara atau dalam vakum sekalipun, dia tetap akan tersampaikan ke tangan ini. Contoh yang lain dari radiasi misalkan pada cahaya matahari. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perambatan atau perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran, yakni perpindahan kalornya berpindah tapi partikel mediumnya tidak berpindah. Nah, contohnya ini ada api yang membakar atau besi yang dipanaskan, ada panci penggorengan atau ada alat untuk menggoreng, ada juga panci yang dipanaskan. Di sini panasnya merambat tapi medium yang merambatkan sendiri dia tidak bergerak atau tidak berpindah partikelnya sama sekali. Kecepatan alirannya itu dirumuskan dengan H sama dengan Q per T. Q di sini adalah kalor yang merambat, satuannya joule atau kalori. T di sini adalah waktunya. Kalau diurai, maka dia bisa dirumuskan menjadi K kali A kali delta T per L. K ini adalah kemampuan benda dalam menghantarkan kalor atau yang dikenal dengan koefisien konduksi secara konduksi. A ini adalah luas penampang benda yang menghantarkan kalor, delta T adalah selisih suhu, dan L adalah panjang penghantar. Kalau saya buat ilustrasi kira-kira begini. Nah, di sini ini adalah sifat kemampuan benda menghantarkan kalor dirumuskan dengan K. Kemudian di sini A-nya adalah ini luas penampang benda yang menghantarkan kalor. Kemudian L itu adalah panjang benda yang menghantarkan kalor. Dan T itu adalah selisih antara, kalau di sini apinya, di sini panasnya, maka di sini adalah T1, di sini T2. Jadi selisih antara benda yang terkena panas langsung dengan ujung yang lain. Ini disebut sebagai selisih suhu. Nah, contohnya begini. Misalkan di sini baja berbentuk silinder pejal, panjangnya 1 meter. Ini berarti adalah L-nya. L-nya 1 meter. Kemudian luas penampangnya ini adalah A-nya 0,2. Kemudian ini adalah K-nya, koefisien termal atau kemampuan benda dalam menghantarkan panas secara konduksi. Dan ini adalah selisih suhunya atau delta T. Ini tadi adalah K. Masing-masing komponen sudah diketahui, maka tinggal kita hitung H sama dengan K kali A kali delta T per L. K-nya 40, A-nya 0,2, delta T-nya 10, dan L-nya adalah 1. Maka diperoleh perpindahan kalornya, laju perpindahan kalornya adalah 80 Joule per sekon. Itu adalah contoh untuk konduksi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi rumusnya ini ya, Ka kali delta T per L. Ini contoh yang lain, nanti Anda bisa eksplorasi sendiri. Ini kasusnya adalah ada 2 buah batang
yang ukurannya sama persis tapi ukurannya sama, panjangnya berbeda, bahannya sama. Jadi ukurannya sama, bahannya sama, tapi panjangnya berbeda, kemudian dia diberi sambungan. Maka nanti logikanya adalah karena bahannya sama persis, ukurannya sama persis, itu berarti kelajuan aliran kalornya juga sama persis. Sehingga nanti Anda bisa coba diperoleh berapa suhu tepat di sambungannya. Diperoleh sama dengan 46,66 derajat Celcius. Nanti silakan dicoba untuk bisa lebih paham. Saya tidak jelaskan terlalu panjang. Itu yang konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Kalau pada konduksi tadi kalornya berpindah, mediumnya tidak berpindah, medium penghantarnya, partikel medium penghantarnya tidak berpindah. Kalau pada konveksi itu kalornya berpindah, partikel medium penghantarnya juga berpindah. Itu konveksi. Contohnya, misalkan ini air yang dipanaskan, maka nanti api ini akan memberikan kalor, dia merambat melalui kulit pancinya, kemudian dia masuk ke air di sini. Kemudian butir air yang paling bawah ini yang paling pertama terkena kalor. Ketika dia terkena kalor atau panas, nanti dia akan memuai dan menjadi lebih ringan. Ketika dia ringan, maka dia akan naik ke atas, mengapung. Naik ke atas. Nah, posisi dia yang sudah naik ke atas ini, yang kosong ini diisi oleh partikel di bawahnya. Partikel di bawahnya ketika dia panas memuai, dia juga naik ke atas. Terus begitu. Maka inilah yang namanya konveksi. Panasnya merambat bersama partikel mediumnya juga ikut merambat. Hal yang sama juga terjadi pada partikel udara. Ketika ada pemanas di sini, maka partikel udara yang paling dekat dengan sumber panas akan menjadi ringan, dia naik ke atas, kemudian posisi dia yang kosong yang dia tinggalkan tadi diisi oleh partikel udara di atasnya. Partikel udara yang tadi mengisi, dia ringan, kemudian naik ke atas, terus begitu. Sehingga dia nanti menjadi pusaran atau putaran perpindahan. Kalornya berpindah, mediumnya ikut berpindah. Ini namanya konveksi. Dirumuskan, rumus pokoknya sama, Q per T, kalor yang merambat setiap waktu. Kalau diurai, dia menjadi H sama dengan H kecil kali A kali delta T. H ini adalah kemampuan medium untuk menghantarkan panas secara konveksi. A di sini adalah luas penampang penghantarnya, dan ini adalah selisih antara suhu benda bagian yang terkena panas langsung dan bagian yang satunya lagi. Jadi misalkan ini jendela, begitu, kemudian apinya di sini atau panasnya di sini, maka ini misalkan udara terbuka ya, ini jendelanya terbuka, maka di sini adalah H kemampuan udara dalam menghantarkan panas, kemudian A di sini adalah luas penampang jendela, dan delta T itu adalah selisih suhu antara yang di sini yang panas dengan suhu yang ujung di sini yang ujung sebelahnya. Itu persamaan untuk koefisien untuk perpindahan kalor secara konveksi. Contoh di sini misalkan saya ambil contohnya, nah ini aja yang kedua ya. Di sini sejenis gas beracun berada dalam wadah tertutup berbentuk tabung dengan luas penampang 80 cm². Ini berarti A. Kemudian perubahan suhu ini berarti delta T. Kemudian ini adalah H atau koefisien konveksi, kemampuan gas dalam mengantarkan panas secara konveksi. A karena dia masih dalam cm², kita ubah ke meter kuadrat dengan cara mengalihkan 10⁴. Kemudian delta T nya 80 Kelvin. Kemudian H-nya, ingat karena ini perubahan suhu maka boleh jadi delta T itu kalau dia 80 Kelvin, maka ini maknanya sama. Delta T-nya juga berarti 80 derajat karena dia membicarakan selisih, bukan T itu sendiri tapi selisihnya. Jadi kalau selisih baik itu Kelvin maupun Celcius itu nilainya akan sama. Nanti bisa dicek di materi pertama tentang pertambahan panjang. Ketika itu kita juga tentang pengaruh kalor terhadap suhu ya. Ketika itu kita sudah membahas bagaimana delta T ini bernilai sama baik itu Kelvin maupun Celcius. Kemudian hanya diketahui 800 watt per meter kuadrat.
Ditanyakan H besar atau kecepatan alir, maka tinggal kita kalikan H kecil 80 kali A-nya 80 kali 10 pangkat min 4 kali delta T-nya 80. Diperoleh 512 kali 10 pangkat 3 Joule per sekon atau 512 kilojoule per sekon. Ini contoh untuk perpindahan kalor secara konveksi. Lanjut ke perpindahan kalor yang ketiga, yakni secara radiasi. Kalau pada konduksi itu panasnya berpindah, mediumnya tidak berpindah. Kemudian pada konveksi panasnya berpindah, mediumnya ikut berpindah. Maka pada radiasi atau secara pancaran, dia sebenarnya tidak memerlukan medium. Ada medium ataupun tidak ada medium, maka perpindahan panas secara radiasi tetap akan atau tetap bisa terjadi. Misalkan pancaran radiasi energi matahari sampai ke bumi, itu salah satu contohnya. Matahari cahayanya untuk sampai ke bumi itu waktunya sekitar 8 menit, itu melewati areal atau wilayah-wilayah yang ada kalanya dia vakum. Baru ada penghantar itu setelah masuk ke atmosfer bumi, kurang lebih begitu. Nah, rumus pokoknya sama, Q besar per T, aliran kalor per waktu. Kemudian kalau dia diurai, maka kecepatan aliran kalor secara radiasi dirumuskan dengan E. Ini adalah emisivitas benda, tingkat kegelapan benda. Kemudian ada sigma kecil, konstanta Boltzmann, Stefan Boltzmann. Kemudian A ini adalah luas penampang benda yang memancarkan radiasi. Kemudian T ini adalah suhunya, tapi yang di sini bedanya adalah dia dalam Kelvin. Kalau yang konduksi dan radiasi tadi bisa Celsius, bisa Kelvin. Nah, konduksi dan konveksi tadi bisa Celsius, bisa Kelvin. Kalau radiasi dia harus Kelvin. Contohnya begini, benda bola tembaga mempunyai luas penampang 20, ini berarti A. Kemudian suhunya 427, ini berarti adalah T. Kemudian ini adalah E 0,25, kemudian ini adalah sigma. Nah, maka tinggal dimasukkan angka-angkanya. Jangan lupa A-nya masih mili, kita ubah ke meter, kalikan 10 pangkat min 6. Kemudian T-nya masih Celsius, kita ubah ke Kelvin. E-nya 0,25, sigmanya sudah diketahui, maka tinggal dikalikan biasa. Sehingga diperoleh, angkanya dimasukkan semua, dikalikan, diperoleh 0,0684285 Joule per sekon. Ini contoh soal untuk radiasi. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau kita buat ringkasan ini nanti silakan dicatat lagi. Kalau kita buat ringkasan untuk perpindahan kalor tadi, kira-kira begini. Jadi untuk yang konduksi ini kalornya pindah, mediumnya tidak pindah. Yang kedua, konveksi ini kalornya pindah, mediumnya pindah. Kemudian yang ketiga, radiasi ini dia kalornya pindah, tidak perlu medium. Nah, kemudian rumusnya tadi sudah kita bahas, konveksi dan radiasi. Konduksi adalah H sama dengan K A delta T per L. Ini konveksi adalah H sama dengan H kecil kali A kali delta T, dan radiasi adalah H sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Demikian materi untuk perpindahan kalor, dan ini merupakan materi terakhir di bab suhu dan kalor. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.